Selamat malam semua, kembali lagi di Bincang-Bincang Online hari ini. Hari ini kita akan bahas mengenai gimana sih caranya mengatasi ketergantungan gadget pada anak. Untuk hari ini narasumbernya nanti akan ada psikolog anak memang. Jadi nanti kita akan bahas mengenai apa sih sebenarnya menyebabkan anak itu ketergantungan terhadap gadget, atau faktor-faktor apa sih yang membuat anak tuh kayaknya sulit untuk lepas dari gadget gitu ya. Nanti akan ada pembicaranya, yaitu namanya Mbak Ica. Memang Ica udah beberapa kali ngisi di bincang-bincang online gitu. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton udah familiar dengan mukanya. Jadi nanti nggak kaget lagi gitu ya. Kita akan bahas ini kayak bahasan berseri sih gitu. Kita udah bahas beberapa topik sebelumnya memang tentang anak kebutuhan khusus. Jadi teman-teman kalau yang mau nonton episode-episode sebelumnya itu bisa cek juga di IGTV gue. Dapat gambarannya full mengenai tentang anak. Itu kita bahas banyak banget deh tentang anak, kesehatan mentalnya, tentang anak berkebutuhan khusus, dan sekarang kita bahas mengenai ketergantungan gadget. Halo Ica. Halo, Ica. Halo, iya. Ya, Gimana sekarang kabarnya? hari ini backgroundnya ada sedikit berbeda ya. Iya dong, harus beda-beda. Lu nggak dengar suara gue double nggak? Nah, ya, Suara gue double nggak di elu, Cak? di gue sih enggak. Oh, oke. Karena barusan agak sedikit double. Gue pikir error lagi nih headset gue. Aman ya? Insya Allah aman. Nah, oke, baiklah. Hai Yani. Yani udah nggak sibuk, yuk ikutan join nanti. Dia bisa nggak sih join? Pengen, Gue tuh masih penasaran dengan IGTV ini, kita tuh bisa namanya nggak sih sebenarnya? nggak tahu. Gue kan gaptek. Ya, ya sama gue juga. Jadi nanti kita bahasnya setelah ini aja ya. Bahasnya di belakang layar ya. Bahasnya di belakang layar supaya kita Iya, nggak ketahuan gaptek-gaptek banget. iya Halo benar gitu. semuanya. Dan nggak kelihatan sama penonton. Iya. Ah, ah, Selamat ah. datang di Bincang-Bincang Online hari ini. Kita masih bareng dengan Seven Sense LSC. Itu Biro Psikologi, menangani banyak terutama tentang anak. Jadi untuk teman-teman mungkin yang butuh konseling-konseling bisa cek di ini ya, Instagramnya juga. Nanti bisa ketemu dengan Ica juga untuk konselornya. Kagak bisa cuy, dua akun doang setauku. Oh ya benar, berdua doang. Oke. Ya, berarti kita kalau Oke, mau yang rame ini di Zoom nanti ya. Ya di Zoom, kalau mau ramean di Zoom, terus ntar kita live di YouTube. Bener Ajak gak, Yani mantap sekalian, banget. ajak pengantin baru, ajak pengantin Iya, baru. pengantin baru harus ikutan biar seru. Yoi. Cak, lo hari ini habis ngerjain apa aja, Cak? Katanya sibuk hari ini ya. Aduh, hari ini kerjaan banyak banget ya gitu. Jadi Heeh. kalau misalnya gue rada-rada error, gue minta maaf gitu. Tapi gue usahakan semaksimal mungkin hari ini tetap gue seperti biasa. Untung komennya si Ani nggak akan muncul nanti begitu ini gue save di IGTV tuh, lu lihat dia komen apa. Ini juga nanti pas gue posting di YouTube akan gue ilangin di bagian-bagian ini. Cak, walaupun Oke, lo udah oke. sibuk hari ini, thank you so much ya udah mau bantuin lo untuk bagi-bagi hari ini sharingannya. Ya, ya sama-sama ya. Gue senang sih diajak diajak sharing-sharing seperti ini kan tandanya kita punya kontribusi yang besar juga untuk Betul, masyarakat sekitar. betul. Sesuai dengan sumpah profesi kita ya, Betul banget, pengabdian mengabdi bagi pada nusa dan masyarakat. masyarakat, Ya, bagi nusa dan bangsa betul. dan masyarakat seluruh Indonesia. Iya, demi Indonesia yang lebih baik gitu. Untung kita bukan Oke, betul. politisian ya. Jadi kita nggak Kalau akan bahas lebih jauh. ya, kalau kita politician, kayaknya kita ntar ada embel-embel coblos nomor berapa. Kalau kita silahkan Iya, Anda memilih sebebas kalian gitu ya. iya. Ya kalau kita mah bilangnya silakan kalau Anda butuh bantuan silakan hubungi kami untuk konseling. Katanya Iya, kan gitu. betul sekali. Nah, Cak, Aduh, ada aja ya. Ya, kita kan mau bahas hari ini kan topiknya beda ya. Dua topik kemarin kan lu betul. sempat bahas mengenai kita gimana sih cara menjaga kesehatan mental anak selama belajar di rumah. Terus habis itu lu juga Hmm. sempat bahas mengenai ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, dari dua topik yang sebelumnya kan kita sempat bahas ya, ini kayaknya nih ada yang nanya waktu itu ya tentang ketergantungan gadget nih pada anak gitu. Tiba-tiba kita kepikiran juga, yuk kita bahas gitu ya. Karena memang untuk kayak sekarang zamannya masih WFH, masih pandemi kan anak-anak sangat tergantung sama gadget. Mungkin orang tuanya sibuk, akhirnya anaknya dikasih lah gadget supaya diem kan gitu. Nah, sekarang kita Betul, akan bahas betul. dari sudut pandang lo sebagai seorang psikolog, terutama psikolog anak, menurut lo tentang kejadian ini gimana sih, Cak? Oke, yang jelas gini sih, dengan adanya kejadian ini kita kayak lagi ngelempar bumerang gitu ya. Dulu nih, zaman dulu, sebelum ada pandemi ini, Mm-mm, anak nggak boleh gadget gitu. Tapi mm-mm, sekarang, uh,
gadget harus jadi teman, harus jadi partner Iya. belajar mereka. Nah, Betul. itu juga jadi salah satu kendala sih gitu, apabila orang tuanya juga nggak komit nih terkait dengan si gadget ini tujuan dan fungsi utamanya seperti apa gitu. Nah, ada juga sih ya, maksudnya gini, kan gadget kalau yang dimaknai sama kita itu hanya sebatas handphone ya Iya. sebenarnya ya. Kebanyakan orang tua itu memahami gadget itu sebatas handphone, tapi kalau kita buka lagi definisi gitu, by definisi, gadget itu bukan hanya handphone, tapi ada laptop, ada kemudian tadi handphonenya sendiri masuk ke dalam gadget, lalu kemudian konsul, video konsul gitu kan ya, terus kemudian benda-benda elektronik yang ada di sekitar kita pun juga sebenarnya gadget gitu. Cuman memang kalau misalnya kita membahas anak-anak yang kecanduan gadget itu ujung-ujungnya pasti handphone, laptop atau komputer, lalu kemudian video konsul, gitu. Dan kalau misalnya kita kaitkan sama konteks pandemi ini, gitu, tentu saja kita nggak bisa bilang nih bahwa anak-anak nanti takut kecanduan gadget atau anak-anak bisa nggak pakai gadget sama sekali, nggak bisa itu, karena kita harus sadari bahwa kebutuhan gadget dalam hal ini berarti laptop, kemudian handphone itu jadi sebuah kebutuhan utama untuk membantu mereka belajar seperti itu. Betul. Nah, bener nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, Gue nggak tahu ya nonton setuju apa enggak ya. Kita setuju ya juga. kan kita ngobrol berdua aja dulu. Ya, kalau gue Kalau sih dari setuju. dulu kan, terus gini sih, jadi kendalanya cukup banyak juga klien yang datang ke gue gitu ya, orang tuamu. Ini di gue sinyal muter-muter, di lu lancar nggak sih ya? Di gue lancar. Memang kayak begini, Cak. Tadi lu sempat yang gue tanya di awal, lu yang muter soalnya. Oh, oke. Tapi suara lu lancar di gue. Iya. Ya udahlah ya, kita yang penting suaranya. Suara. Betul. Yang penting suara gitu lah. Nah, cukup banyak juga orang tua yang mengeluhkan bahwa mereka takut dengan adanya pandemi ini, mereka takut anak-anaknya jadi kecanduan gadget. Gitu. Jadi non-stop gadget dan lain sebagainya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah yang jadi titik baliknya yang selama ini kita omongin dari 2 bincang pertemuan sebelumnya ini kan, gue selalu bilang bahwa mau anaknya jadi baik atau jelek itu tergantung orang tuanya. Betul. Nah, konteks kecanduan gadget ini pun juga sama sebenarnya gitu. Ini orang tua ini mau ngejadiin gadget sebagai partner kerjanya mereka, atau justru jadi racun buat anak-anaknya mereka. Betul. Itu kalau misalnya mereka mau menjadikan gadget ini sebagai partner, artinya orang tua harus tahu nih kapan gadget itu boleh digunakan dan kapan gadget itu tidak boleh digunakan. Berarti ada timingnya, ada waktunya gitu ya. Sementara kalau misalnya orang tua yang mau menjadikan gadget sebagai racun, berarti kasih aja gadget non-stop. Orang tuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, anaknya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sehingga akhirnya gadget itu nanti akan jadi apa ya? Kasarannya tuh ya dia disalah-salahin gitu. Dia jadi apa ya? Jadi biang masalah, biang kerok, kambing hitam, dikambing hitamkan. Padahal sebenarnya masalah utamanya bukan gadget seperti itu. Betul. Karena gadget benda mati, cuy. Mau disalahin juga gimana, dia benda mati. Betul. Gitu kan? Betul banget gitu. Gadget itu benda mati yang harus kita sadari bahwa sebenarnya dengan adanya gadget kita itu sebenarnya dimudahkan sama banyak hal. Betul. Gitu ya, sama banyak hal gitu. Let's say kalian ada di rumah, berarti lampu gitu. Lampu itu kan juga salah satu bentuk gadget. Lu nggak akan terbantu apa-apa, lu akan kegelapan kalau lu nggak ada lampu. Satu. Terus kalau dalam perabotan rumah tangga lainnya itu adalah rice cooker. Kalau lu nggak punya rice cooker, ya lu akan anak nasi terus kan, dan lu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bisa makan nasi kayak gitu. Itu dari segi rumah tangga. Gitu ya, itu dari segi rumah tangga. Kompor pun juga sebenarnya teknologi. Gadget itu kan bahasanya sebenarnya adalah teknologi yang memudahkan manusia. Nah, kalau kita konteks dalam ini berarti gadget itu, kalau kita membicarakan gadget seperti apa yang dipahami oleh orang awam, berarti ada handphone, laptop, komputer, internet gitu. Sebenarnya kalau kita maknai secara positif, mereka itu punya banyak sekali loh kontribusi ke kita. Gitu ya. Handphone, laptop, internet. Kita bisa jadi punya konektivitas antar manusia. Gue di sini, lu di Bogor gitu kan. Gue di Jakarta, lu di Bogor, tapi kita tetap terkonek. Kita tetap terhubung gitu ya dengan adanya si gadget ini. Bahkan gitu ya, bahkan kayak
gue punya teman di luar negeri pun gue juga masih bisa tetap terhubung dengan bantuan teknologi tentunya, gitu ya. Lalu itu yang pertama, itu masalah konektivitas. Terus kedua, kalau kita memahami sebenarnya gadget itu cukup banyak membantu kita loh ya. Lo mau nyari informasi apapun lo bisa akses di internet. 24 jam, 7 hari, 365 hari gitu dalam satu tahun lo bisa akses kapan aja. Kecuali internet lu down atau misalnya baterai lu low gitu kan. Betul, ya kecuali itu atau servernya yang ada di dunia down gitu kan. Tapi selama tidak ada masalah itu, lu pasti akan tetap tersambung, terhubung dengan orang-orang lain gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya teknologi, dengan adanya gadget juga sebenarnya kita dimudahkan loh. Dimudahkan tuh dalam artian lu butuh apa? Sekarang di ujung jari, gitu ya. Lu butuh apa? Lu tinggal cari, lu tinggal tunjuk, lu tinggal itu, lu tinggal bayar. Bahkan untuk transaksi aja gitu kan, kita juga bisa menggunakan si gadget itu sendiri gitu. Dan informasi tentu saja pasti kita akan kebanjiran informasi juga. Nah makanya itu kalau kita lihat dari segi positif ya kan sebenarnya banyak. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih yang tadi fakta-fakta yang ada itu jadi membahayakan? Betul. Kenapa fungsinya jadinya kayak malfungsi atau disalahgunakan fungsinya jadinya kan kalau sampai jatuhnya ketergantungan atau kecanduan kan? Nah betul gitu. Jadi yang tadinya kita bisa terhubung gitu ya, kita bisa terhubung satu sama lain, akhirnya membahayakan karena apa? Karena kita nggak tahu etika dalam menggunakan internet atau menggunakan gadget itu seperti apa. Semua orang bertanya segala bentuk informasi yang ditanyakan sama orang lain dia iyain aja gitu kan, maksudnya siapa namanya, ini alamatnya di mana, di apa namanya, diberikan aja informasinya dengan cuma-cuma. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya, secara apa ya, secara psikologis ada loh informasi-informasi yang boleh disampaikan kepada orang lain, dan ada juga loh informasi-informasi yang tidak perlu disampaikan untuk orang lain. Gitu ya. Gitu kan. Nah, terus kenapa juga jadi 24 jam nonstop itu informasi bisa diperoleh, pada akhirnya jadinya jadi bahaya juga gitu, karena kita juga nggak bisa milih mana sih yang boleh sama nggak boleh gitu. Ini kaitannya nanti sama kemampuan kita memilah-milih informasi, kaitannya kita dalam memahami situasi sosial, kaitannya sama nanti gimana kita bisa mengantisipasi diri secara sosial. Nah, kaitannya sama aspek psikologis lagi, bagaimana cara kita meregulasi diri kita. Nah, itu sebenarnya ke situ sih ya. Nah, cuma kan karena kita ngomongin konteksnya terjadinya pada anak kan, kalau menurut gua self regulation gitu kan, kemampuan dia untuk anak itu kan masih ibaratnya masih lemah gitu, dan itulah makanya dia butuh peran orang tua. Gue inget banget kalau zamannya kita nonton TV itu kan ada ya channelnya kayak BO, bimbingan orang tua. Jadi memang ketika anak itu nonton misalkan tayangan tersebut kan harusnya ada orang tua yang mendampingi gitu. Dan mungkin kalau gue nangkap dari Ica sampaikan tadi, mungkin ketika menggunakan gadget apapun jenis gadgetnya gitu ya, kita kan tadi kan Ica udah bilang kan gadget itu banyak ya, TV, laptop, terus game konsol, terus handphone juga gitu. Dan itu tuh berarti orang tua tuh punya peran tidak hanya menyodorkan gadget itu pada anaknya, tapi kalian juga memonitor penggunaannya gitu ya. Jadi karena gue mikirnya gini, beberapa kali juga gue ngeliat banyak lah gitu ya sebelum kondisi pandemi ini di mall deh gitu. Banyak orang tua gitu, anaknya susah makan, anaknya tuh anak kan nggak bisa diem ya, apalagi yang masih baby gitu, masih balita kan, lari sana lari ke sini gitu, udah duduk di baby chair juga kayaknya gerak terus gitu. Nah mereka gimana caranya supaya dia diambil tab atau handphone, dikasih di depan anaknya dikasih makan sambil ngelihat nonton, anaknya diem memang, tapi akhirnya setiap makan anaknya tuh minta untuk mau nonton ini dong, nonton ini gitu, walaupun mereka belum bisa ngomong tapi mereka tahu. Nah itu gimana cara untuk, karena itu kayak kalau gue ngeliat kayak gini kan, tergantung gadget pada anak kan, faktor salah satunya adalah orang tua juga gitu. Nah sekarang untuk para orang tua yang nonton gitu, gimana sih caranya supaya mereka bisa bukan tarik ulur ya, mengatur kali ya waktunya kapan anaknya dikasih gadget, kapan enggak, itu sih Cak. Oke, sekarang gini sih, gue dengan sangat berat hati mohon maaf untuk para orang tua atau calon orang tua, gue harus bilang bahwa kalian itu sebenarnya belum siap untuk memiliki anak, gitu ya. Kalian masih ingin sibuk dengan dunia kalian sendiri, kalian juga nggak tahu apa yang bisa dilakukan untuk bisa menenangkan anak-anak kalian. Gitu. Coba kalau zaman dulu gitu ya, waktu nggak ada gadget ya,
waktu gue ini deh ya, waktu gue kecil, ketika gue diajak ke mall sama orang tua gue tuh bisa loh kasih term and condition, lu mau ke mall gitu ya, apa Makan yang lo harus dulu. lakukan, apa yang boleh lo lakukan dan apa yang tidak boleh lo lakukan ketika ada di mall, Ya. gitu ya, dan itu diulang berkali-kali. Sementara Mhm. kalau gue lihat gitu kan, gue ambil contoh terdekat dari lingkungan keluarga gue aja gitu, ponakan-ponakan gue ketika mau pergi mereka tidak ada term and conditionnya dulu terlebih Ya. dahulu. Mereka nggak tahu nih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika lo lagi ada di luar rumah lo, di luar area lo, di luar zona aman lo gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah ketika keluar anaknya tuh kayak ibaratnya kayak apa ya? Kayak keluar Kayak dari kandang tuh nggak lo? betul gitu Ya kan ya, kan? gitu kan. Langsung liar Kayak orang gitu. yes gitu kan. Langsung liar gitu. Namun ya ini kita juga nggak bisa menyalahkan juga anak-anak yang seperti itu karena balik lagi kalau ke tugas-tugas perkembangannya mereka. Kalau anak-anak usianya 3 tahun, loh mereka kan memang lagi fungsi tugas perkembangannya lagi pengen mengeksplor ke sana kemari. Betul. Gitu ya. Mengeksplor ke sana kemari gitu. Lalu kemudian masalah berikutnya adalah ketika anak mau mengeksplor, orang tuanya selalu bilang jangan. Iya, benar. Iya, benar. Ya, Gue balik kebayang lagi banget itu. gitu. Balik lagi gitu, gue selalu bilang kayaknya nih gitu, generasi kita itu adalah generasi yang kaget sama peradaban yang sangat maju gitu, lalu kemudian ketidaksiapan kita sebagai orang tua pun juga akhirnya jadi turut andil nih untuk Betul. jadi ada terminologi disorder yang baru gitu kan, maksudnya ada kecanduan gadget, games, adiksi games dan lain sebagainya. Itu jadi itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa siasati tadi dengan do and don'ts-nya harus jelas. Lalu kemudian kita bisa melatih regulasi anak dengan baik. Regulasi anak dengan baik itu kita harus bisa dimulai dari aturan, lalu kemudian time limit, lalu kemudian kita juga harus bisa membuat disiplin, terus kita juga bisa lu mau pakai gadget harus ada syarat-syaratnya dulu gitu. Itu dulu gitu kan, balik lagi orang tuanya seperti apa prosesnya. Zaman kita dulu kan juga sebenarnya awal mula ada teknologi ya. Dulu kalau gue game konsol di zaman gue itu adalah Sega dan Nintendo kalau nggak salah. Nah orang tua gue itu ya kan sama itu Nintendo yang kayak Game Boy gitu tuh. Game Boy itu gue punyanya tuh kayaknya dulu. Apalah itu namanya. Nah, untuk bisa main itu aja orang tua gue tuh punya syaratnya banyak banget ya, gitu. Banyak banget. Lu harus makan dulu, lu harus bikin PR dulu, lu harus belajar dulu, lu harus baru ntar dikasih waktu untuk main, paling lama juga cuma 10 sampai 15 menit. Dan itu jatuhnya as a reward jadinya. Ketika lu melakukan kewajiban lo, makanya main itu adalah hak lo yang kita kasih ketika kewajiban lu udah lu lakuin gitu kan. Betul banget gitu. Nah, kalau sekarang kan seperti yang Ia bilang gitu, lu anak lu kasarannya ya pecicilan sedikit, lu kasih gadget, lu sodorin gadget gitu kan, biar dia anak gue rasa yang nonton banyak yang kena nih. anak kagak mau makan dikasih gadget biar diem. Padahal sebenarnya ketika anak nggak mau diem gitu, lu bisa memberikan anak-anak itu aktivitas lain. Ya, contoh ya gue ngambil contoh teman-teman kita aja deh gitu kan ya. Lo habis ngajak ngobrol dia kemarin, ya anaknya kalau misalnya ya sorry ya kalau kita nggak sebut nama, maaf ya, kita nggak sebut nama, tapi ya cukup kesadaran diri aja lah gitu. Anaknya lagi ada di antara kita nih, ada di lingkungan kita, dia bawa perbekalan atau senjata buat anak itu banyak banget. Ada mewarnai, ada Lego, ada apalagi ya, dia banyak mainan-mainan kesukaan anaknya dibawa, gitu ya, sampai makanan kesukaan anaknya dibawa. Jadinya gitu ya, anaknya anteng dan tidak disodorin gadget, gitu ya. Walaupun memang dia pun juga sendiri menyodorkan gadget di waktu-waktu tertentu, tapi tontonannya pun juga bukan tontonan yang YouTube asal-asalan gitu. Dipilihkan tontonan-tontonannya yang boleh dan tidak boleh, dan ketika anaknya tidak sengaja membuka tontonan yang tidak diperbolehkan gitu ya, dia dengan tegas pinjam handphonenya, mamah bilang yang kamu boleh tonton apa saja, gitu. Nah, lu harus berani gitu kan. Dan anaknya nangis pun juga nggak masalah gitu. Tapi nangis dibiarkan dulu menangis, dikasih waktu dulu untuk tenang. Habis itu diajak bicara.
Mhm, mhm, Nah, mhm, anaknya paham gitu, anaknya mhm, paham. Dan mhm, sampai sekarang kalau lo ketemu sama anaknya mhm, mhm, beliau mhm, gitu ya, mhm, wah, wah pokoknya wah gitu. mhm, Wahnya itu mhm. benar-benar dalam artian yang benar wah ya, bukan Ya. bukan yang wah karena gue sarkastik, no gitu. Mhm, mhm, Tapi mhm. ini benar-benar wah dari segi kritis dia oke, Ya. dari segi dia tahu disiplin waktu dia oke. Mhm, 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 Gitu cukup dikasih tahu boleh main, boleh mhm, lihat handphone sampai mhm, di jarum yang jarumnya lebih panjang ada di mhm. angka berapa Ya, atau ya, ya, di atau pakai timer kayak gitu. ya. Diajarin ya. Gua setuju sih dengan tadi apa yang Ica sampaikan karena gini, berdasarkan case-case yang gue temuin ya gitu, Ca, dari orang-orang Hmm. sekitar gue aja gitu. Di saat umur anak-anak umur 5 tahun kan anak-anak yang kita udah bisa ajak ngomong sebenarnya dan mereka udah paham gitu kan, dibandingkan kita memang agak sulit untuk kasih tahu ke anak umur yang 5 tahunan dibandingkan mungkin kalau udah SD kan udah belajar di sekolah udah dibantu sama guru di sekolah kan lebih gampang untuk Hmm. kita ngasih tahu. Memang PR Betul. kita kan untuk anak-anak yang masih usia 5 tahun ke bawah gitu ya. Nah, Hmm. Hmm. beberapa kali tuh gue ketemu orang-orang tuh mereka tuh merasa bahwa anaknya kalau diajarin atau dikasih tahu tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi kayak tadi Ica sampein gitu kan, teman kita itu kan bukti nyata bahwa anak yang umurnya 5 tahun ke bawah pun bisa diajarin sebenarnya. Cuma butuh waktu. Nggak mungkin kayak lu ngasih tahu anak SMA atau anak SMP deh. Lu nggak boleh makan ini ya. Betul. Dia bisa langsung lakuin karena Betul, langsung betul. ngerti gitu kan. Tapi kalau ke anak kecil itu nggak bisa yang kita cuma satu kali ngasih tahu terus dia langsung bisa lakuin. Nggak. Pasti kan butuh waktu, butuh pengulangan beberapa kali sampai akhirnya itu menjadi sebuah habit kan bagi dia gitu. Iya Betul, nggak sih? betul banget. Nah, Betul banget. gue tuh memang beberapa kali ketemu kasusnya tuh orang tuanya sendiri yang tidak belajar untuk mengkomunikasikan hal-hal itu kepada anaknya. Jadi makanya kan tadi kan kayak gue bilang, mereka cuma tinggal ngasih gadget ke anaknya, mau itu handphone atau apapun, karena dengan tujuannya anak gue pintar kok nanti bisa belajar sendiri, tapi dia lupa untuk memberikan kayak tadi term and condition ke anak-anaknya. Apa yang boleh, apa yang enggak, kapan boleh, kapan enggak gitu. Dan ketika Betul. anaknya menjadi ketergantungan terhadap gadget, yang disalahin adalah anaknya gitu loh. Ya, Jadi maksud gue biar kalau nggak anaknya yang disalahin, nih gara-gara kebanyakan nonton ini, nah, jadi kamu begini gitu kan. itu. Nah, nah ini juga sih yang mau gue Hmm, sampaikan gitu bahwa hmm, hmm. bahwa gini, orang tua zaman sekarang pun juga ada kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau Hmm, bendanya gitu. Tapi hmm, mereka hmm. lupa nih, mereka lupa menyadari bahwa mereka sendiri juga salah. Ya, Mungkin ya ini ada keterkaitan juga nih gitu ya. Kalau kalau dalam kami ada penelitiannya juga bahwa si zamannya kita dulu, zaman hmm, kita dulu hmm, mungkin kalau kita melakukan sebuah kesalahan, let's say apa contohnya kayak kita jatuh. hmm, Dulu kalau hmm. kita jatuh, yang disalahin siapa ya? Tanahnya, nih lantainya nih gitu Yes. kan. Lantainya nakal nih. Iya, Gara-gara lantai kamu jatuh. Anak iya, jadi nggak tahu gitu kan. Anak iya, jadi nggak tahu bahwa dia jatuh itu bukan karena dia tidak tidak hati-hati gitu. Karena iya. tanahnya yang nakal, batunya yang nakal, bendanya yang Benda nakal. mati udah mulai disalahin dari kecil ya. Udah Betul. diajarin. Nah, zaman kita ya gitu kan. Nah, Hmm, anak-anak sekarang yang ada sekarang itu hmm, kan hmm, terlahir di zaman-zaman kita. hmm, hmm, Gitu ya, makanya gue kalau di kantor, di klinik atau di hmm, kampus, gue bahkan hmm, untuk menjelaskan ke mahasiswa-mahasiswa gue selalu hmm. bilang kesalahan orang tua kita zaman dulu adalah menyalahkan benda ketika kita Hmm. melakukan sebuah Ya, kesalahan. ya, Kita kejedot pintu. Aduh, 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 pintunya nih, iya, pintunya nakal ya, gitu kan ya. iya, Nah itu adalah cikal bakal kenapa akhirnya kita jadi lebih gampang banget hmm. untuk menyalahkan benda mati ketimbang Betul. kita mencari tahu sebenarnya kita jatuh sebabnya apa, kita Iya, kejedot sebabnya apa, iya, seperti itu. iya. Itu ya. Nah, di antara teknologi sama perilaku anak, gitu kan. Hmm, Ini kan efek yang sangat jelas terlihat adalah hmm. ketika anak kecanduan teknologi, anak itu bisa jadi punya masalah atau punya hambatan pertama banget adalah di bahasa. Sosial, ya, Ya bahasa dia ada kesulitan untuk ngomong atau ngomong. dia justru kelebihan Ya, nih kayak kosakatanya kayak kosakata ponakan udah kayak kayak orang ponakan dewasa. gua. Ya, yang lu Nah, cerita. kayak keponakan gue, tiba-tiba dia ngomong, tau-taunya pas kita dengar Bahasa adalah Prancis. bahasa Rusia, Oh, nanti ya, iya. gitu kan, bahasa Rusia. Kita pakai pakai Google Translate yang akhirnya pakai suara gitu kan ya. Hah, bahasa Rusia tahu dari mana? Marcia and the Bear. Iya. Itu ya, video asli Marcia and the Bear. Terus kemudian habis itu
itu ya masalah bahasa gitu kan. Lalu kemudian nanti masalah sosial. Anak jadi nggak mau berrelasi, berhubungan sama orang lain karena kebiasaan lihat si gadgetnya itu gitu kan, lihat handphone gitu kan. Lalu kemudian dari segi perilaku lainnya, kalau nggak dikasih handphonenya jadi tantrum. Lalu kemudian dari emosi jadinya bisa jadi fluktuatif, labil gitu kan ya, bisa kadang-kadang happy banget, bisa kadang-kadang drop banget gitu. Terus kalau dihubungin sama sekolah, akademiknya jadi turun kayak gitu ya. Nah, di antara teknologi menurun ya. Betul banget gitu ya, betul banget. Dari apa namanya, dari teknologi berarti alatnya, mesinnya, internetnya, jaringan dan lain sebagainya. Terus kemudian ada perilaku, di tengah-tengahnya ini kan ada sesuatunya dong, ada mediasinya, ada mediatornya. Siapa mediatornya? Siapa? Orang tua. Orang tua mediatornya. Jadi kalau misalnya di antara siapa yang ngendalin teknologi? Orang tua. Orang tuanya. Anak nggak mungkin bisa siapa yang sendiri. Betul. Siapa yang punya peran untuk bisa mengontrol anak-anaknya pakai gadget? Ya, orang tuanya. Ya, udah jelas ya. Jadi kecanduan gadget itu siapa penyebabnya? Harusnya gue nggak jawab. Harusnya yang nonton aja yang pada jawab. Ya nggak? Ntar kita dikirain yang kali kong. Tapi gue yakin semua yang nonton juga harusnya menjawab hal yang sama sih. Gitu ya. Pasti orang tua, anak-anak nggak bisa kontrol. Ya, anak-anak nggak akan belajar kalau nggak dicontohin sama orang tua. Yes. Anak-anak itu modeling loh. Siapa? Dia ngambil role modelnya dari siapa? Dari orang tua. Betul. Ya. Gitu Karena ya? clear. Gitu apa yang lu sampaikan tuh clear gini, Cak. Kadang ada orang tua gini, dia marahin anaknya karena anaknya terlalu sering menggunakan gadget. Lebih sering nonton gadget dibandingkan ngobrol sama orang tua atau sama kakaknya, adiknya gitu. Orang tuanya marah. Tapi yang dilakukan orang tuanya apa? Mereka pun sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, gimana anak mau mencontoh? Ya kan? Good point. Gimana dong mau mencontoh? Mama papa aja nggak pernah ngomong sama aku. Terus aku harus ngomong sama siapa kan gitu. Betul. Dan bahkan gitu ya, ada juga keponakan gue yang udah lebih besar daripada yang jadi ngomong bahasa Rusia itu. Iya hilang. Gue ada. Iya hilang. Sinyal kali ya? Iya masih dengar suara gue nggak? Gue dengar. Oke. Nah, keponakan gue yang usianya lebih tinggi dari yang pandai bahasa Rusia itu pernah juga protes. Ayah nyuruh aku nggak main handphone terus gitu kan. Tapi ayah kalau lagi sama aku aja main handphone terus. Gitu ya. Bunda nggak boleh nyuruh aku nggak boleh main YouTube terus, nonton YouTube terus. Tapi Bunda kalau sama aku mainnya Instagram terus. Ya. Gitu. Itu contoh sederhana gitu. Dan alhamdulillah gue pun juga pernah mengkomunikasikan itu sama orang tua gue sih. Jadi 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu kan ya, kami punya maksudnya orang tua gue merasa bahwa kami sibuk dengan urusan masing-masing. Dan akhirnya gue menyuarakan itu. Gimana caranya kita bisa ngobrol kalau aku ada dekat papa mama sibuk. Aku merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Dan kebetulan orang tua gue itu adalah orang tua yang demokratis ya gitu. Jadi ketika gue menyampaikan hal apapun, mereka mencoba mendengar, mencerna, lalu melakukan perubahan, mencoba untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Nah, ini juga yang harus dimiliki sama orang tua ataupun kita sebagai orang tua. Ini kita ngobrol nggak pakai ini kan ya, kita nggak pakai contekan apa-apa, jadi kita ngalir gitu. Jadi please banget untuk yang lihat, kita nggak lagi kong kali kong, tapi kita mencoba untuk diskusi dari segi apa yang gue tahu dan ia tahu, seperti itu. Betul, karena ini kondisi real yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan gue yakin yang nonton pun pasti ngeh dengan kondisi ini gitu. Karena kalian pasti ngelihat entah itu keponakan, adik kalian sendiri gitu. Dan ini sih memang gini, tujuannya gue sama Ica hari ini ada bincang-bincang ini bukannya untuk menghakimi siapapun kalau memang kalian kesentil hari ini gitu. Tapi justru kita berdua pengen teman-teman juga cepat menyadari, karena anak-anak kecil itu anak-anak apa ya, generasi penerus kita. Kalau kita nggak bantu mulai dari sekarang untuk mendidik mereka dengan lebih baik, nggak kebayang generasi berikutnya kan jadi seperti apa gitu kan. Makanya biar yang pada nonton semuanya di sini clear gitu. Kalau kalian merasa anggota rumah gue nih ketergantungan gadget, bahkan bukan cuma anak-anaknya, kayak orang tuanya, kita harus semuanya refleksi masing-masing kalau kita pengen hubungan dalam keluarga itu lebih harmonis. Maksudnya kayak tadi ya, kita balik lagi ke masa lalu kita deh, pas kita zamannya kecil ketika gadget belum ada. Gadget ada, tapi mungkin nggak seintens saat ini gitu. Dimana kita tuh kita ngumpul di keluarga di rumah, ngobrol bareng tuh, sambil makan, ngobrol. Kalau sekarang beda.
sambil makan di meja makan semua bisa pegang handphone masing-masing gitu loh. Padahal itu anggota keluarganya di depan muka masing-masing gitu kan. Itu yang mungkin kita mau coba. Kita nggak bilang kalau zamannya dulu kita lebih baik, enggak. Pasti setiap zaman tuh ada plus minusnya gitu. Kekurangan dan Dalam kelebihan hal ini, masing-masing. ya cuma kan kalau dalam ini yang kita mau bahas konteksnya adalah gimana sih supaya kalian benar-benar bisa mendidik anak kalian itu, keponakan, anak, siapalah itu, adik sekalipun gitu, dengan didikan yang memang lebih baik ya. Bukan malah Betul menjerumuskan banget. mereka untuk tergantung pada gadget gitu. Betul banget. Betul Ya, banget ya. Sepakat gua. Gitu ya ya. lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kita bahas masalah gadget gitu ya, tentu saja kita bisa melihat ada peluang sama resiko Ya. masing-masing gitu ya. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa masing-masing dari peluang sama resiko itu bisa kita bagi lagi nih, kita apa namanya, kita lebarkan lagi. Biasanya sih gue jelaskan bahwa masing-masing gadget itu masing-masing punya peluang dan risiko baik dari secara konten ataupun pembentukan perilaku seseorang. Oke. Ya, kalau misalnya kita bahas terkait dengan peluang gitu dari segi konten, banyak banget gitu kan. Maksudnya kita yang lagi sekolah atau kita yang lagi kuliah atau kita yang lagi kerja, kita bisa mendapatkan teori-teori ilmiah atau penelitian-penelitian yang up to date gitu ya. Bahkan dari itu pertama kita bisa dapat jurnal, kita bisa dapat pembaharuan informasi dan lain sebagainya. Kita bisa punya e-books gitu ya. Kalau zaman dulu kita pengen punya buku, kita beli buku, kita ke toko buku. Kalau sekarang e-book aja pun juga banyak kok gitu. Maksudnya kalian cari gitu kan, e-book apa aja bisa dicari gitu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Gitu. Lalu kemudian mau ngelihat seni budaya itu pun juga bisa dilihat dari updatean di internet atau di gadget gitu. Lalu kemudian kita juga bisa lihat terobosan-terobosan teknologi. Sekarang di era pandemi ini banyak sekali loh aplikasi-aplikasi baru yang ternyata bisa punya manfaat buat kita. Gitu ya. Untuk orang-orang yang mau menjaga berat badan tubuhnya atau menaikkan berat badan tubuhnya itu ada loh ternyata aplikasi yang membantu kita untuk bisa mengukur kandungan karbo dan protein dan lain sebagainya. Gitu. Ada juga sekarang itu juga bisa kita bahkan apa namanya olahraga, kegiatan-kegiatan kita pun juga bisa di-track nih melalui gadget dan lain sebagainya. Ya, itu dari peluang dari segi konten. Nah, kalau kita bicara dari resikonya di kontennya gitu ya, tentu saja yang paling jelas dampak paling parahnya itu adalah pornografi. Yes. Video XXX, triple X itu juga cukup banyak diakses, masih bisa loh ternyata diakses oleh kita gitu yang tahu memang situs-situs tersebut gitu ya. Lalu kemudian media sosial juga ternyata rentan untuk apa namanya perilaku bullying. Ya, baik yang itu ntar anak dibully atau dia jadi pembulinya gitu ya. Dan itu masih cukup banyak buat temukan di Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Lalu kemudian video games. Video games sekarang berkembang ya. Kalau zamannya dulu gue paling cuma tahu Harvest Moon, Tiny Toons dan lain sebagainya. Kalau sekarang ada Mobile Legends, ada apa lagi tuh? Apa banyak ya gue gitu ya. Gitu kan ya. Ya gitu. Kalau kita sebagai orang tua nggak pandai-pandai memilih games apa yang cocok buat anak-anak kita, ya sudahlah, selesai. Itu makanya kenapa kalau misalnya kita cek lagi di Google Play atau di aplikasi apapun gitu untuk download itu, di situ ada loh apa namanya rekomendasi usia. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu. Maksudnya anak-anak usia 3 tahun rekomendasi permainannya apa aja, silakan dicek gitu ya. Sama kalau zaman kita dulu di TV itu di pojok kanan atasnya itu ada rekomendasi umur, dewasa, remaja dan lain sebagainya kayak gitu. Benar-benar. Itu ya. Nah, kalau kita bicara dari peluang perilaku gitu kan, berarti ada hubungannya sama orang gitu ya, manusia nih. Apa aja sih yang kita bisa manfaatkan dari gadget ini? Yang pertama adalah aksesibilitas informasi. Tadi gue sempat bahas di awal gitu, lu bisa ambil comot informasi dari mana aja gitu kan. Lalu kemudian dengan terbukanya wawasan kita, terbukanya segala bentuk informasi itu, kita jadi akhirnya pikiran kita jadi berkembang secara global. Betul. Kita nggak akan bicara tentang Indonesia aja, tapi kita akan mencoba untuk membandingkan negara kita dibandingkan sama
negara yang paling dekat sama kita, Singapura, Malaysia gitu kan, itu gimana bedanya? Sehingga kita bisa terbuka wawasannya terhadap isu-isu global seperti itu ya. Lalu kemudian dengan adanya internet, mau tidak mau gitu ya, kayak YouTuber gitu kan, mereka kan mau tidak mau, suka tidak suka harus berpikir lebih jauh lagi apa yang harus mereka kembangkan, kreativitas apa lagi yang harus mereka keluarkan untuk bisa menghasilkan banyak uang, misalnya kayak gitu kan. Lalu kemudian ada muncul inovasi-inovasi, peluang-peluang bisnis, ada industri baru yang muncul karena adanya internet. Gitu. Itu kalau kita berhasil memanfaatkan internet, gadget atau lain sebagainya dengan cara yang baik. Tetapi kalau kita ngomongin masalah resikonya, banyak banget nih. Ini kayak tadi gue sempat ngeliat ada mahasiswa gue yang sini yang ikut join, banyak banget gitu kan, mahasiswa-mahasiswa yang kalau gue kasih tugas, itu jawabannya sama. Plagiarisme. Dan bahkan gue pernah nggak ngelulusin orang di mata kuliah gue, mahasiswa di mata kuliah gue, gara-gara apa yang dia tulisin tuh plek-plekan dengan dari Google, dari mana, dari Google itu ya, gitu ya. Akhirnya gue nggak ngelulusin gitu. Nah itu jadinya ada contek-mencontek, plagiarisme, cyberbullying, terus ada perilaku apatis gitu. Itu jadi muncul kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik kayak gitu. Benar. Itu sih ya. Iya. Berarti kan kita udah membahas secara gadget sendiri ya, gitu, secara plus minusnya kayak tadi ya Ica bilang, ada peluang, ada juga resikonya. Dan ini mudah-mudahan tuh orang tua yang nonton saat ini kalian tuh jadi lebih terbuka lah gitu. Ketika kalian menyodorkan sebuah gadget pada anak kalian, gadget apapun itu, kalian harus pahami dulu ini efeknya apa ya buat anak gue gitu. Bisa membantu anak gue dari segi apa dan bisa merugikan anak gue dari segi apa gitu ya. Jadi bukan cuma gadget itu dibeliin ke anak nih karena sekarang lagi booming nih anak-anak punyanya misalkan Nintendo apa gitu ya, maksudnya PS berapa gitu, biar anak-anak gue nggak ketinggalan zaman, gue beliin deh gitu. Nah cuma kan kita harus pilih lagi, apakah dengan lu memberikan gadget kepada anak lu makin secara kemampuan dia kayak tadi ya, sosialnya, intelektualnya gitu, apakah sebenarnya makin berkembang atau enggak. Karena kalau itu tidak membuat anak-anak kalian menjadi lebih baik, kalian sedang menjerumuskan anak kalian sendiri, ya itu jadi ketergantungan dengan gadget akhirnya. Betul. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kenapa sih anak-anak bisa jadi lebih suka gadget daripada interaksi sama manusia? Kira-kira iya tahu nggak? Kenapa ya? Mungkin karena menyenangkan kali ya. Maksudnya menyenangkan dan lu bisa kontrol. Nggak tahu ya, gue sih ngeliatnya lu ya bentuknya kayak gini gitu. Kayak kita sebagai kreatornya. Sedangkan kalau gue ngeliatnya lu berinteraksi sama orang lain kadang kan ada like or dislike, atau misalkan lu ngomong sedikit sama orang tua lu langsung dimarahin, atau lu baru ngomong menyampaikan sesuatu langsung dibilang enggak itu salah gitu. Itu nggak sih? Betul. Itu salah satunya. Gue mau nyebutin kenapa ada 6 faktor, 6 hal gitu ya yang sebenarnya bikin anak-anak lebih tertarik untuk berkomunikasi sama gadget ketimbang sama manusia. Pertama, benar apa yang Iya sampaikan. Masalah afeksi, masalah atensi yang dia dapat dari gadget gitu ya, ketimbang sama orang tua. Benar kalau Iya bilang ketika kita main gadget, main games gitu ya, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu kan didengar secara tidak langsung didengar sama aplikasi, gitu ya. Lu mau apa? Lu pengen kita lebih perhatiin? Oke, gue kasih sesuatu yang memang menarik perhatian, gitu ya. Ya gitu kan. Lu pengen ibaratnya kalau main games, gue bisa ngasih contohnya. Ya main berarti ya kalau Mobile Legends berarti kita bisa dapat interaksi sama teman-teman yang online itu, gitu ya. Kita ngomong, kita langsung ditanggepin karena kita punya satu frekuensi nih, satu tujuan atau satu visi dan misi yang sama gitu. Bisa punya satu grup gitu sendiri loh. Gitu ya. Sementara kalau kita ngomong sama orang tua belum tentu kita satu frekuensi. Nah, ini juga orang tua deh, kakak atau adik juga belum tentu satu frekuensi. Dan belum tentu diperhatikan. Ya. Gitu ya. Akhirnya atensinya nggak dapat, afeksinya pun juga nggak dapat. Ini contoh masih di interaksi. Kalau di pelajaran, gitu ya, di sekolah, buku itu membosankan, iya. Ya, kalaupun ada gambarnya juga membosankan. Tidak ada menarik-menariknya. Isinya tulisan, gambar yang membosankan. Sehingga anak-anak jadi lebih malas ketika disuruh pilih, lu main atau lu baca. Lu akan pilih main. Gue pun juga sekarang kalau ngelihat buku anak-anak zaman sekarang, gue akan lebih pilih gadget ketimbang permainan. Gitu ya. Itu baru faktor yang pertama.
Yang kedua, gitu Mhm. ya. Yang kedua, kalau kita main, ya main ataupun kita nonton film-film Mhm. yang memang ini, yang memang apa namanya, yang film-film atau apapun yang memang berhubungan dengan teknologi, itu Mhm. sudah pasti kita punya sasaran atau tujuan yang Ya. jelas. Mhm. Dan itu Iya, akan naik level. ada levelnya gitu kan, dimulai dari Mhm. yang paling rendah, Ya. yang nggak terlalu sulit, Mhm. gitu ya. Berarti yang dari yang Mhm. gampang sampai yang Mhm. susah, Mhm. Mhm. gitu ya. Mhm. Dan itu pun juga ketika orang gitu ya, maksudnya ketika anak gagal dalam satu level tertentu, dia punya kesempatan mengulang. Iya, betul. Sampai dia bisa Sementara lewatin gitu ya, level itu. good, gitu ya. Oke, gue seneng nih ada temen yang gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Luar biasa kita terus mah. ya kalau misalnya dikaitin sama interaksi sosial, lu salah Mhm. melakukan sesuatu, Mhm. orang tua zaman sekarang kira-kira apa responnya? Nyalahin anak. Anak lagi makan numpahin. Gimana sih? Iya, langsung marah, langsung marah. ah Gimana sih, gimana sih gitu kan. Mhm. Mhm. Terus Dan anak itu tuh jadinya cukup banyak ngerasa kayak, sekali. gue disalah-salahin, padahal gue cuma melakukan kesalahan kecil loh. Betul, gitu ya. Sehingga ketika ketika apa namanya, anak melakukan kesalahan, dia jadi nggak percaya diri nih untuk Yes, melakukan sesuatu benar, lebih baik lagi ke depannya. betul. Itu dari segi interaksi, Mhm. gitu Mhm. ya. Dari segi pelajaran, kenapa jadi anak-anak lebih suka games daripada belajar? Mhm. Pelajaran sekarang susah-susah. Target gue ngomong sebagai psikolog pendidikan juga ya, psikolog sekolah Heeh. juga ya. Gue ketika gue Mhm. bongkar kurikulumnya itu padat banget ya. Gitu, lu dalam 1 bulan harus bisa selesaiin satu Mhm. bab gitu. Mhm. Sementara pertemuannya dikit banget. Mau gimana Mhm. ngejarnya? Gitu kan ya. Mhm. Mau gimana ngejarnya? Sementara Mhm. kurikulum udah jelas harus bicara A, anak-anak kemampuannya di sini. Targetnya jauh banget nih gitu kan. Dipaksa Mhm. harus bisa. Gapnya Dipaksa. ketinggian. Dipaksa ya. Kalau games dia sama sekali tidak pernah ada paksaan. Kayak gitu. Ya. Nah, lalu kemudian instruksi di games, instruksinya Mhm. jelas. Lo mau Ya. menang, apa yang harus lo lakukan? Ya. Ya, kalau kita disuruh sama orang tua kita, Mhm. Mhm. minta tolong misalnya ambilin Mhm. ambilin apa ya? Ambilin baju gitu, misalnya ambil Mhm. baju di lemari. Instruksinya itu cuman gini. Tolong dong ambilin baju di situ. Mhm. Situ mana? Kak, nyokap gue sampai sekarang masih gitu. Ya, ambilin dong di Iya, sini. Gue kan udah gede, gue bisa ngomong. Kalau anak kecil kan nggak bisa ngomong kayak begitu. iya, iya, betul. Betul. Anak kecil nggak bisa ngomong. Kalau kita udah dewasa, kita jadi Mhm. tahu kapan kita Mhm. harus sampaikan bahwa apa yang disampaikan orang tua kita itu salah atau enggak. Dan Kurang bahkan jelas. sampai sekarang pun juga orang tua gue juga masih kayak gitu. Ya. Cak, Cak, tolong ambilin dong handphone ada di situ. Di situ tuh banyak. Iya, Mulutnya itu itu tuh. arahnya ke sono gitu kan. Iya. Di situ itu tuh banyak banget gitu tempat dan lokasi gitu. Yang mana gitu kan. Itu terjadi sama gue yang udah dewasa, iya. Gue Gimana juga, sama anak-anak ya. ya gitu. Nah, gitu ya. Ini terus berikutnya konteks di pendidikan berarti juga sama tuh. Mau ngerjain sesuatu, instruksinya nggak jelas, Ya. gitu ya. Mhm. Pemahaman konsepnya juga jadinya berantakan, gitu, Mhm. amburadul. Ya. Lu Ya. mau diajarin konsep kali-kalian. Kalau Mhm. dulu kita kan akan diajarin nih konsep perkalian itu sama dengan konsep penjumlahan berulang gitu kan. Mhm. Kalau Mhm. sekarang mau ngajarin anak kali-kalian itu adalah caranya dihafal. Ya. Saking ngejar kurikulum. Ya, benar. Gitu ya. Jadi lu nggak tahu gitu. Maksudnya si anak akan bingung. Ini sebenarnya tugas gue ngapain? Ini bisa dapat begini dari mana asal Benar. usulnya, itu nggak tahu. Dan jadinya tuh Kayak ngejar nilai, bukan ngejar pemahaman sih menurut bukan gue. prosesnya, Ya. bukan proses belajarnya ya, Mhm. gitu kan. Mhm. Nah, itu yang ketiga tuh. Lalu yang Mhm. keempat, di dalam games itu pasti akan ada hint, Mhm. Kata kunci. tips-tips atau Tips, kata benar. kunci, keyword gitu kan, yang biasanya kalau Mhm. di games itu ada lambangnya Ya. bohlam gitu ya. Ya. Uh-uh. Gitu ya. Nah, ketika mereka kehabisan ide, kehabisan akal, kehabisan pikiran untuk melewati satu level tertentu, mereka bisa dapat bantuan. Betul. Ya gitu kan ya, dia bisa dapat bantuan dari sistem itu, sehingga Ya. anak pun juga tahu gitu, bisa dapat memperhitungkan ini hint gue udah tinggal berapa nih, jadi gue harus bisa pakai kapan aja, di waktu kapan aja gitu kan, supaya gue bisa melewati level-level tertentu. Kalau dalam interaksi sosial ataupun dari segi pendidikan, lu salah, lu nggak dikasih hint. Ya, cuma salah kadang gue lihat, gue sebel di zamannya gue sekolah gitu ya, ini
lagi ulangan Nah, gitu kan, salah coret-coret, gue sampai nanya nih yang bener jawabannya apa sih sebenarnya gitu. Tapi untuk betul, kadang-kadang betul kan banget. dibahas juga, oh ini misalnya setelah ujian semuanya udah dapat nilainya gitu kan, dibagiin kan dibahas Mm-mm. ulang gitu ya. Emang gue kesel sih, memang Gitu. dulu juga cuma coret tapi gue nggak tahu jawabannya benernya apa. Mm-mm. Kalau Hmm. misalnya ditanya kayak gitu, kita nanya jawabannya adalah cari aja di buku. Iya. Hello, buku itu ada berapa ribu kata gitu kan, di dalam satu buku itu ada berapa halaman? Gue harus nyari di halaman berapa gitu, please Iya, deh dan buku itu. tuh lu nggak bisa klik search terus find gitu loh kalau buku. Mm-mm. Betul banget, betul banget. Lo cari aja gitu. Dan ketika ada hint, ada Hmm. kemungkinan kita bisa ada kesempatan untuk mengulang ya di game. Iya, benar. Di kita nggak ada. Nggak. Salah-salah gitu ya. Oh, Jadi anak juga nggak semangat juga untuk mengulang benar. seperti itu. Itu kalau dalam lu ngomongin konteksnya pendidikan gitu. Maksudnya gini, kalau games itu kayak lu kan bisa restart lagi di level itu. Karena gini, misalkan di game itu lu dapet skornya bintangnya deh. Kan ada 3 bintangnya, lu dapetnya 2. Kan lu pengen banget perfect ya. Gue pengen dapet bintangnya 3, gue Nah, ulang lagi deh level itu. Nah, kalau di pendidikan kagak bisa cuy. Lu mau ulang kelas, nggak naik-naik. Ntar lu mau lulus tahun berapa, pasti betul, digituin kan? betul. Sekalipun remedial juga nggak akan dapat bintang 5 langsung ya. Ya kagak. Standar. Iya, Di itunya yang gitu. level paling Jadi, bawah asal lulus. gitu ya. Jadi, ya, ya. Sekarang no wonder lah kenapa orang-orang jadi Hmm. lebih tertarik sama games Yep. mainan ketimbang belajar atau ketimbang melakukan interaksi sama manusia. Itu baru 4 Hmm. ya. Hmm. Deh. Yang kelima, Hmm. yang kelima, aduh waktunya tinggal dikit lagi. Yang kelima, Gak apa-apa uh, cuy, kan bisa di part 2 juga bisa ntar. iya sih. Jadi yang kelima, di Hmm. dalam game itu pasti akan ada apresiasi. Lu menang, Hmm. lu pasti akan dapat reward. Hmm. Entah Ya. itu dapat koin tambahan, nyawa Hmm. tambahan, Hmm. Hmm. atau mungkin ya apapun itu di Iya, games kalau lu lu pasti dapat. nyalain soundnya, itu kadang suka ada yang tepuk tangan gitu loh. Jadi kan lu merasa bahwa, oh Hmm. ya nih, gue lagi dirayain gitu, karena gue berhasil. Nah, nah, sekalipun lu Hmm. kalah, lu lu ada kesempatan, bahkan si aplikasi atau sistem itu dibilang lagi ada semangat semangat ya gitu, maksudnya Hmm. silahkan coba lagi. Hmm. Hmm. Silahkan, Hmm. apa ada, atau kalau misalnya kalah ada pilihan, mau Hmm. apakah Anda mau mengulang Hmm. Hmm. gitu kan ya. Itu kan sebenarnya adalah bentuk apresiasi bahwa Ya. gue kalah atau gue Hmm. salah itu nggak Hmm. apa-apa loh. Iya, karena gue bisa ngulang. Gue dapat Hmm. kesempatan Hmm. kedua itu juga bagian dari reward tuh Ya. sebenarnya Hmm. gitu. Hmm. Makanya Hmm. kalau kalau yang dipahami sama orang banyak belakangan ini, reward itu Hmm. adalah hadiah, dan hadiah Hmm. itu pasti bentuknya mainan atau Ya. permen atau apa Hmm. gitu. Padahal sebenarnya enggak, lu cukup kasih Hmm. tepuk tangan, lu Iya, cukup kasih benar. elusan, lu cukup kasih Iya. kesempatan Heeh, kedua, lu sudah heeh. berarti tandanya lu sudah mereward anak lu Iya, benar. kayak Ini gitu. salah satu hal yang gue pelajari. Gue kan ngikutin kayak Instagram orang tua gitu, memang bule sih gitu. Gue ngeliatnya tuh ketika mereka ngedidik anaknya, bahkan ketika anaknya juga tidak berhasil atau belum berhasil, mereka bilang you did great loh. Maksudnya lu udah Betul, melakukan sesuatu dengan ya baik gitu, lu udah melakukan apa yang lu bisa gitu kan. Maksudnya betul gue ngeliat banget. tuh di apa, gue pas sampai mikir apakah emang ajaran di luar itu mereka tuh diajar untuk mengapresiasi, bahkan memberikan sebuah pujian itu tuh mudah gitu, sedangkan kalau di kita Betul tuh kayaknya banget. lebih mudah buat nyalahin anak gitu loh dibandingkan Ya, memuji gitu loh. ya balik lagi gitu kan, dulu kita diajarin untuk nyalain orang lain, nyalahin Hmm. benda, nyalahin Hmm. sekitar kita, ketimbang Hmm. kita mencari kelebihan atau mencari kesalahan atau melakukan refleksi di dalam diri kita Hmm. sendiri. Hmm. Hmm. Ya, Itu karena kita benar-benar sadar bahwa orang tua kita atau pendahulu-pendahulu kita sudah salah, ayolah kita generasi mengikuti sekarang, kita coba, berubah. potong kesalahan-kesalahan itu Hmm. dengan perubahan-perubahan yang lebih baik, seperti itu Hmm. sih. Hmm. Benar, benar-benar. Gue inget banget kayak tiba pelajaran kuliah pas S1, S2 gue lupa deh. Yang kayak dibilang itu pengantar terapi keluarga. Jadi kalau misalkan di setiap keluarga tuh kadang kan punya lingkaran setan masing-masing ya. Maksudnya siklus masalah yang muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi ya gitu. Cara satunya gimana caranya? Lu harus lihat masalahnya akarnya apa, lu potong itu. Lu Betul, atasin itu. Dan dengan sendirinya tuh lingkarannya udah gak ada lagi. betul. Tapi balik lagi ya, motong-motong ini tuh susah gitu. Kalau lu nggak Mm-mm. akan bisa bekerja sendiri kalau partner Mm-mm. lu, pasangan lu, Ya, keluarga lu nggak support lu. ya, Jadi benar. pertama kali yang harus dilakukan adalah lu ajarin dulu. Maksudnya berikan dulu pemahaman sama partner lu, Ya. pasangan lu, keluarga lu tentang Mm-mm. apa yang menjadi visi misi di dalam keluarga kalian. Ya. Ini kalau untuk yang punya anak. Mm-mm. Lu pengen anak lu boleh pegang gadget cuma di waktu-waktu tertentu. Sampaikan Mm-mm. itu kepada keluarga lu. Mm-mm.
gitu. Harus Jangan sepakat sampai ya papa mamahnya gitu. komitmen dan kompak Mhm. kakek neneknya, om Iya, tantenya itu harus iya, jelas gitu kan. iya. Jangan takut untuk dijudge. Alah, orang tua ini ibaratnya, "Ah, lu sok banget sih, ah lu ini." Mhm. Nggak usah takut. Mhm. Anak-anak lu. Mhm. Anak lu berhasil Benar. atau enggak itu ya gara-gara lu, bukan Ya, gara-gara orang lain. ya, benar. Gitu sih. Gitu ya. Mhm. Soalnya banyak banget teman-teman gue yang kalau dia udah punya aturan terus rulesnya berantakan gitu Iya. gara-gara dianggap sombong, dianggap sok Mhm. tahu, dianggap Mhm. lain-lain gitu. Padahal sebenarnya menurut gue yang sok tahu adalah yang nyalahin. Benar, benar. Dan ini mungkin buat teman-teman yang nonton juga gitu ya. Maksudnya ketika teman kalian punya cara ngedidik anak sendiri ya, ya udah biarin aja gitu loh. Mungkin emang itu cara dia untuk mendidik anaknya. Maksudnya ya kita nggak bisa bilang cara kita mendidik anak mungkin lebih baik dibanding orang lain juga nggak bisa. Karena kan anaknya mungkin karakternya berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa samain Betul gitu. banget. Kayak misalkan gue gitu, misalkan ngedidik anak gue nanti gitu, misalkan dengan kayak agak-agak apa ya, demokratis gitu. Tapi ada juga kan beberapa pasangan lain gitu justru misalkan anaknya tuh harus benar-benar dikasih instruksinya jelas karena mungkin daya serap anaknya seperti itu nggak bisa kalau dikasih kamu maunya apa gitu beda kan beda-beda karakternya Betul banget. gitu kan ya. Betul banget. Itu baru beda orang ya. Mm-mm. Bahkan di dalam keluarga sendiri antara gue dan adik gue, orang tua gue tuh Mm-mm. menerapkan pola asuh yang berbeda. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ya. Maksudnya ternyata di dalam satu keluarga sendiri bisa menerapkan pola asuh yang berbeda-beda pula gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. apa? Karakter gue dan adik gue itu beda. Beda benar nggak Beda bisa gitu kan. disamain. Gue cukup diajak diskusi tapi adik gue tuh harus harus dijelaskan secara panjang lebar, Ya. ada studi kasusnya dulu, 6 SKS dulu baru dia ngeh Mm-mm. gitu Nah kan, ya baru setuju dia gue. sadar, oh iya ya, oh ini ya gitu. Nah Ya, itu kan kalau contohnya iya tadi orang lain, ya, satu keluarga aja juga ternyata punya punya apa ya, punya caranya masing-masing untuk betul. bisa mendidik anaknya itu jauh lebih baik gitu. Jadi Yes. kalau masalah pola asuh nggak ada pola asuh yang benar atau salah gitu. Ya. Jadi silahkan. Yang terpenting buat bagi gue ya itu adalah visi misi lu sebagai keluarga itu seperti apa. Mm-mm. Lu mau Mm-mm. ngebawa bahtera rumah tangga lu itu Mm-mm. kemana? Anak Mm-mm. lu mau Mm-mm. dididik seperti apa? Itu lu Ya, yang punya, lu yang betul. lu yang create gitu, lu yang Mm-mm. atur, lu yang manage Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ketika lu mau bawa bahtera lu ke pulau lain itu Mm-mm. artinya berarti keluarga lu, berarti lu juga Mm-mm. harus tahu nih keluarga lu tuh orangnya kayak gimana. Mm-mm. Mm-mm. Berikan pengertian kepada mereka Ya, bahwa nih di dalam kapal gue ini ada aturannya. ya, benar. Setuju gue. Gitu. Kalau lo mau bantuin, nggak apa-apa bantuin, tapi aturannya ini, gitu. Itu harus Rules-nya yang dijelaskan. diikutin rules-nya lo, bukan gini. Maksudnya Isya gini, misalnya ketika ada orang datang, misalnya ke rumah kita gitu ibaratnya ya, berarti kan aturan yang berlaku adalah aturannya rumah kita, karena kan itu di rumahnya rumah kita, gitu. Jangan sampai ada orang tamu datang, mereka membawa aturan mereka untuk diterapkan di rumah kita, karena kan di rumahnya rumah kita, maksudnya kan kita kali ya, Cak. Betul, betul. Ya, seperti itu. Nah, tapi juga kita juga sambil pelan-pelan nanti ngajarin anak kita untuk beradaptasi ya, gitu kan. Mhm, Nggak mungkin mhm. juga kita pakai aturan kita doang, gitu. Ya, Kita juga akan ada waktunya juga kita menjelaskan bahwa, gitu kan, lu boleh nih ikut aturan mhm, aturan orang lain gitu, tapi mhm, mhm, gitu. Tapi ada mhm, tapinya, jelaskan. Tapi aturan papa mhm. mama, aturan ayah Iya, bunda dan lain sebagainya sebut aturannya tetap seperti ini. Jadi kalau kamu mau mhm, di luar seperti itu, oke, tapi ketika balik ke mhm. rumah aturannya begini. Iya. Jadi Jadi anak jatuhnya anak pun ke juga value ya, value di keluarganya jelas gitu kan. ya. Jadi ketika kembali ke rumah gitu ya, ketika kembali ke Mhm. dalam lingkup keluarga kecil itu, anak juga tahu tanggung jawab sebagai orang Iya, atau anggota keluarga di dalam rumah itu seperti apa. iya. Ya, Kayak karena gitu udah sih. dididik di keluarganya batas-batasannya apa itu benar sih kayak lu bilang ya visi misi dalam keluarga value-nya keluarga itu harus jelas jadi kadang-kadang gue ngeliat gitu orang tua tuh ada yang terlalu apa ya overprotective sama anaknya karena takutnya nih begitu anak gue keluar terkontaminasi oleh dunia luar padahal harusnya mereka paham bahwa ketika lu mendidik anak lu dengan value-value-nya dari kecil itu ketika mereka keluar kalau lu didiknya benar itu lu akan takut mereka dikontaminasi oleh orang karena mereka tahu value yang mereka pegang tuh apa gitu kan Betul, sebenarnya. betul banget. Kayak gitu sih. Mhm. Gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita balik lagi ke gadget, itu tergantung lagi, gue kan balik lagi ke orang tuanya. Orang tuanya mau gimana? Mhm. Orang tuanya mau punya aturan yang seperti apa supaya anaknya tidak kebablasan gadget Mhm. gitu ya. Betul. Dan yang perlu kita pahami bahwa orang tua juga harus sadar bahwa setiap anak pada dasarnya sifat naluriahnya, sifat alamiahnya itu akan berkembang dari bergantung jadi mandiri. Ya,
gitu ya. Jadi jangan juga dibiasakan gitu, semuanya dikasih, semuanya Iya, difasilitasi iya, gitu. iya. Apa namanya, anak pun juga harus dikasih tahu nih batasan-batasan Mhm, kapan waktunya dia berhenti main gadget, mhm, kapan mhm, waktunya mhm, dia masih diperbolehkan main gadget gitu, mhm, mhm. sehingga uh, ketika itu tahu apa ketika untuk bisa bisa apa mempersiapkan anak untuk jadi mandiri itu Mhm. tugasnya orang tua dan tanggung Iya. jawabnya orang tua, guru ataupun signifikan others. Mhm, Signifikan others itu berarti orang-orang terdekat si anak itu mhm, tuh harus bisa mempersiapkan menghadapi dan menjalani era digital yang seperti ini. mhm, Apalagi mhm. zaman sekarang nih harus tahu nih gitu kan, harus jelas kapan si gadget itu bisa punya fungsi sebagai partner untuk Iya. sekolah Mhm. sama kapan untuk jadi teman main. Itu harus Iya, jelas. iya, Harus ada jadwal-jadwalnya kayak iya, gitu. iya, Nah, iya. gitu Dan anak ya, kecil gitu. tuh, iya, maksudnya anak kecil walaupun masih kecil bisa kok gitu, karena gue tuh kadang suka gemes sih sama orang tua tuh yang berpikir bahwa kok kayaknya anak gue tuh nggak bisa dikasih tahu. Maksud gue tuh bukan nggak bisa, mungkin cara lu ngasih tahu yang Hmm, sebenarnya salah, karena kan kita harus betul, menyamakan cara komunikasi kita, bahasa kita sama dengan bahasa anak kita gitu. Jangan sampai lu betul. menggunakan bahasa orang dewasa ketika ngomong sama anak kecil, mereka kan kata-katanya juga nggak ngerti gitu kan. Betul. Nah, ada 4 tips sih yang bisa gue Mhm, kasih gitu ya. mhm, Dalam mempersiapkan anak-anak di era yang zaman kayak gini nih. Lu udah mhm, sekarang digital minded, lu nggak akan bisa narik anak-anak lu untuk nggak digital minded lagi. mhm, Yang pertama, karena tadi kita sudah apa namanya, gue sudah menyebutkan bahwa orang tua, guru, significant others itu punya peranan yang penting, tugas yang penting untuk membantu anak mempersiapkan diri nih untuk masuk ke mhm, mhm, dunia yang lebih parah lagi ntar mhm, digitalnya. Nah, mhm, yang pertama kita harus sadari bahwa orang tua itu harus bisa terlibat penuh, mhm, mhm, penuh ya, bukan part mhm, of ya, mhm, bukan mhm. anak mbak ya, bukan anak kakek Iya. nenek, bukan anak om tante gitu. Orang tua harus bisa terlibat secara penuh terhadap perkembangan anak-anaknya. Iya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, orang tua itu harus juga bisa membangun kedekatan Iya. dengan anak, gitu ya. Caranya gimana? Belajar terbuka. Anak Mhm, ngomong dengerin, anak mhm, punya masukan dengerin, gitu. mhm, Karena gue selalu bilang, kayaknya juga di part-part kemarin itu gue selalu bilang yang belajar itu bukan hanya anak dari iya. yang belajar itu bukan hanya anak, bahkan Orang orang tua tua juga. pun juga bisa belajar dari Iya. anak-anak mereka. Ya gue selalu bilang nih ya, berarti ini adalah 3 kalinya gue mengulang Mhm, bahwa proses belajar itu bisa diperoleh dari siapa aja, iya. sekalipun itu anak yang mendidik orang tuanya, kayak gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Nah, terus kemudian coba juga orang tua untuk belajar pelan-pelan untuk memberikan contoh terkait dengan value-value yang dianut di dalam keluarganya. Tadi kita Mhm, sudah sempat bahas value ya, jadi mhm, dijelasin, ini aturannya begini, gini, gini, gini loh. Kalau di mhm, rumah mhm, eyang, di rumah oma, opa itu begini, mhm, gini, gini. mhm, Di rumah mhm, tante begini, gini, gini. Kamu mhm, harus apa ketika ada di sana? Itu mhm. masalah value. Lalu Iya. kemudian kita juga harus bisa melatih social skill. Social Mhm, skill itu berarti kalau ngomong sama orang harus tatap mata. Kalau iya. kalau mau bicara sama orang harus dengarkan dulu baik-baik baru Iya. bisa membalas. Lalu latih empati, simpati dan lain sebagainya itu harus Mhm, dilatih. mhm, Masalah social mhm, skill. mhm, Lalu kemudian mhm, ada life skill. Life skill itu mhm. kaitannya sama kalau lu di luar, ketika lu menemukan orang terjatuh, apa yang harus lu lakukan? Iya. Kalau lu Mhm, melihat ada banyak sampah, apa yang lu harus lakukan? mhm, Kalau lu mhm. habis makan atau lu nanti ketika sudah beranjak dewasa, lu belum bisa cuci baju sendiri, minimal lu harus Mhm, mhm. bisa cuci pakaian dalam lu sendiri. Itu Iya. harus dijelasin, gitu ya. Iya. Jadi anak-anak nggak hanya terfokus sama Gadget. gadget, nggak hanya Mhm, olahraga mhm, jempol saja seperti itu ya. mhm. Oh, jempol Lalu mata kemudian kan ngedip-ngedip juga matanya. gitu ya. Oke, Heeh, jempol heeh. dan mata gitu ya. Lalu kemudian berikanlah kebebasan pada anak, tapi kebebasan yang bukan tanpa batas. Artinya Iya. ini juga tadi gue udah sebut berulang kali ya gitu bahwa ketika lu anak main dia jelaskan Mhm, lu boleh main dengan mhm, kondisinya seperti apa, berapa lama itu mhm, dijelaskan mhm, gitu ya. Nah, mhm, dari 4 poin mhm. itu sebenarnya yang mau gue highlight itu adalah gini, orang tua pada akhirnya ingin membantu atau melemahkan kemampuan Mhm, yang sudah dimiliki anak sebelumnya, itu yang mhm, pertama. mhm, mhm, Lalu kemudian, apakah orang tua ingin memperbaiki atau memperburuk keadaan yang ya, sudah ada saat ini? mhm, Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah orang tua ingin mempersiapkan atau membiarkan anak ya udah jadi mhm, kecanduan gadget selama mhm, mhm, kayak gitu. mhm. Itu pilihannya ada di orang tua. Pilihannya semua ada di orang.
Ya, seperti itu. gitu. Oke. Cak, sebentar lagi waktunya habis nih. Lu masih ada materi nggak? Kita perlu lagi part 2 atau bisa di satu part doang, Cak? Satu part aja bisa ya. Satu part. Ini Ya udah beres. pokoknya intinya sih sebenarnya balik Mhm. lagi. Kalau lu pengen anak lu nggak ketergantungan gadget, balik lagi ke orang tuanya. Karena percuma lu mau matiin sistemnya, lu mau ambil Mhm. gadgetnya, itu akan percuma kalau lu tidak memperbaiki Mhm. interaksi antara orang Mhm. tua dan anak seperti itu. Oke, Ya, ya. oke. Ya, itu Ngegantung ya, heeh, batasnya ngegantung genting ya. itu tadi. Gue udah 5, 4, 3, 2. Waduh. Muka lu juga itu, dan gue tidak bisa membaca ekspresi muka lu lagi. Gue pikir tadi tinggal masih ada 5 menitan, kayaknya cukup gitu. Kayaknya ini juga nggak panjang-panjang sih gue bilang. Ya gini deh, ya gue akan minta waktu 5 menit atau 10 menit lah gitu. Intinya gini sih, dalam proses kita mau mengatasi anak-anak kecanduan gadget, dalam psikologi itu kita juga bisa pakai dua pendekatan gitu. Si pendekatan pertama itu namanya pendekatan sistem. Nah, kalau kita pakai pendekatan sistem, artinya kita yang kita ubah atau yang kita otak-atik itu adalah pendekatan regulasi pemakaian teknologinya. Kita atur perangkatnya, kita atur alatnya. Berarti kita tarik internetnya, kita pakai parental mode dan lain sebagainya. Itu adalah pendekatan sistem. Memang kalau misalnya kita pakai pendekatan sistem ini, kita butuh duit yang banyak nih. Maksudnya ibaratnya kita perlu gadget yang canggih, atau mungkin kita perlu alat tambahan untuk bisa membantu anak untuk terjaga dari akun-akun atau situs-situs pornografi gitu. Tapi positifnya mungkin emang jauh lebih mudah, tapi efektivitasnya itu adalah jangka pendek. Anak dibatasin di rumah, dia pasti akan bisa gunakan itu di luar rumah, kayak gitu ya. Nah, pendekatan kedua itu adalah pendekatan perilaku. Nah, kalau kita ngomongin pendekatan perilaku, artinya kita yang di maintenance itu adalah perilaku kita, tingkah lakunya kita, interaksi sosial kita sebagai orang tua ke anak-anaknya. Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan perilaku, kita nggak butuh duit. Kita nggak butuh duit, kita nggak butuh biaya yang banyak, tapi cara ini itu lebih sulit gitu. Kalau orang tuanya nggak sabar, orang tuanya nggak komit, orang tuanya nggak sadar akan pentingnya interaksi dan relasi antara anak dan orang tua, ini nggak akan berjalan dengan baik. Gitu. Tapi ketika lu berhasil ngelewatin kesulitan ini, percayalah gitu ya, percayalah sama si pembuat teori ini, dan gue meyakini sih gitu bahwa ketika kita berhasil melakukan pendekatan perilaku ini, keberhasilan ini akan ada efektivitasnya, itu efektivitas jangka panjang seperti itu. Gitu iya gitu. Dan apa ya? Tadi sih intinya gue mau bilang, dari dua pilihan itu yang terpenting adalah balik lagi orang tuanya. Orang tuanya mau seperti apa? Orang tuanya mau nggak menyediakan sedikit lebih banyak waktu luang untuk hadir dan terlibat bersama anak-anak, atau justru dia mau mutus akses teknologinya aja karena gue nggak mau capek kayak gitu. Dan itu sebenarnya adalah pilihan dari orang tua masing-masing. Nah, ketika orang tua sudah memilih entah itu yang pakai sistem atau yang pakai pendekatan perilaku, jangan lupa untuk terus melakukan evaluasi. Evaluasi itu dalam artian berarti anaknya jangan lupa untuk diajak diskusi. Lalu kemudian ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan lupa diberikan umpan balik. Jangan dimarahin ya, umpan balik. Gitu ya. Jadi maksudnya anaknya dikasih tahu ini salah, besok lagi yang harus dilakukan itu apa, gitu kan. Lalu kemudian ajak anak juga untuk bisa belajar membuat perencanaan atas sebuah kegiatan yang pengen dia lakukan atau akan dilakukan oleh satu keluarga, gitu ya. Nah, itu penting banget, kayak gitu. Gitu. Nah, ya pokoknya orang tua itu kan punya peranan untuk bisa menetapkan tingkah laku si anak itu standarnya seperti apa. Lalu kemudian udah ada penetapan standarnya, orang tua juga punya hak untuk bisa menerapkan si tingkah laku yang baik atau enggak, yang diinginkan atau enggak oleh anak itu seperti apa, mencontohkan ya, memberikan contoh. Lalu kemudian kita juga harus tahu dan harus mampu atau harus bisa menjelaskan nih, kenapa sih
lu nggak boleh main gadget, atau kenapa sih kita harus bareng-bareng, itu harus dijelaskan. Balik lagi, kayaknya pertemuan yang sebelumnya gue sempat bilang bahwa anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang pintar dan cerdas gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang lu mau ajak diskusi pakai level tinggi aja juga bisa mereka bisa cerna. Kayak gitu ya. Gitu. Itu sih, jadi terserah orang tua. Yang harus gue tekankan sekali lagi adalah Anda sebagai orang tua itu pengennya membantu atau melemahkan, atau pengen memperbaiki keadaan yang sudah kacau balau, atau justru mau memperburuk keadaan. Dan yang terakhir adalah pengen mempersiapkan anak untuk bisa lebih maju di dunia digital, atau justru membiarkan anak ya sudah tenggelam dan berlarut-larut dengan apa yang lagi mereka kuasai saat ini saja. Seperti itu sih ya. Ya, setuju gue. Jadi thank you ya. Maksudnya yang lu bagiin hari ini sih menurut gue hal yang sebenarnya tuh masih bisa dilakukan. Kita di Ica bilang gitu. Kalau misalkan ketika selama kita bincang-bincang hari ini gitu, kalian merasa aduh kayaknya nih anak-anak gue udah tahap sampai yang ketergantungan banget nih, kok kesulitan ya untuk bisa membantu anak gue supaya nih punya apa ya, punya boundary sendiri gitu ketika menggunakan gadget. Kalau kalian punya kasus-kasus yang mungkin tadi kita belum sempat bahas dan kalian butuh untuk konseling, mungkin menurut gue silahkan hubungi Ica untuk konseling gitu, karena mungkin ada beberapa case gitu yang tadi ya konteksnya mungkin di luar apa yang kita sampaikan, yang memang kalian butuh treatment individu gitu, itu silahkan. Nah tapi untuk teman-teman yang setelah mendengar ini kalian mulai terbuka wawasannya nih bahwa oh ya nih, apalagi mulai menyadari ya, tujuan kita kan kita menyadari para orang tua ini adalah pentingnya peran kalian terhadap tumbuh kembang anak, termasuk ketika kalian menyerahkan gadget kepada anak, itu tuh kalian juga bertanggung jawab gitu. Kalian nggak bisa ketika nyerahin gadget ke anak, nih tanggung jawab lo ya untuk gunain, bukan gitu. Mereka bertanggung menggunakan yes ketika waktu-waktu yang memang kita sudah ada komitmennya gitu. Jadi tetap orang tua tuh berperan untuk menyetop gitu, karena kan kalau gue ngeliat anak ya kayak lu bilang, gadget itu kan sesuatu hal yang menyenangkan gitu, karena ada stimulus-stimulus yang membuat mereka tuh terpacu gitu untuk oh ya mau coba lagi, main lagi gitu. Nah itulah orang tua harus bisa menjadi pagar gitu. Maksudnya gini, lu kasih ke anak lu waktu misalnya 1 jam nih gitu kan, mama kasih waktu kamu untuk main gitu. Nah habis 1 jam masih menggunakan gadget yang sama tapi udah beda, misalkan belajar lagi gitu, karena kan kita masih ngomongin sekolah dari rumah gitu ya, dimana kan mereka pasti gadget mereka gitu. Jadi yang kalian nih tadi gue setuju apa yang Ica sampaikan di awal juga, jadikanlah gadget itu adalah sebagai partner untuk mereka menimba ilmu gitu ya, bukan cuma hanya untuk dari segi main gamenya aja, karena biar anak-anak pun belajar untuk bertanggung jawab kali ya Cak, dengan apapun yang orang tuanya percayakan, karena kan ketika gadget kan sebenarnya kalian kayak nih mama kasih kamu sesuatu, kamu belajar ya bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh orang tuanya, termasuk itu pun gadget. Itu kan sedang mendidik sebenarnya, cuma mendidik juga nggak yang dilepasin gitu ya, mungkin tetap harus dipantau gitu. Jadi karena gue ngeliatnya gue menyayangkan gitu loh, banyak orang tua yang akhirnya menyerahkan gadget, benar-benar sering anaknya nih lu pakai ya gitu, tapi mereka nggak mendidik anaknya mengenai penggunaan gadget itu sendiri gitu, berharap sendiri kamu jam segini main, jam segini belajar ya, hello mama terus ngapain, nggak bantuin gue kan gitu kan jadinya itu. Betul banget. Apa yang Ica sampaikan hari ini gitu, dan menurut gue mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan, menambah reminder buat para orang tua, para tante-tante, om gitu, kakek, nenek gitu, ketika mendidik anaknya, jangan memberikan gadget kepada anak cuma supaya anaknya diem. Atau kan kadang ada orang tua yang kalau di luar, di mall gitu kan, kayak tadi kita ngomongin ya, anak itu kayak tiba-tiba liar pas ke mall gitu. Aja dulu dari rumahnya gitu, apa yang kamu boleh lakukan, tidak boleh lakukan, diajarin. Jadi biar anak kalian tuh nggak dibilangnya liar ketika keluar gitu, karena udah diajarin dari rumahnya gitu ya. Jadi gue kadang ngeliat juga gitu, orang tua tuh takut anaknya teriak-teriak, lari-lari di mall, dikasih biar anteng. Itu sebenarnya hal yang diperbaiki kali mulai dari sekarang ya Cak. Betul. Ya, pokoknya intinya orang tua itu punya peranan gitu ya. Mau ngajakin gue ngobrol berkali-kali tentang anak pun juga gue akan ngomongin balik lagi ke orang tua lagi gitu. Jadi ya sebagai orang tua mungkin untuk rekan-rekan yang masih pengen belajar atau mempersiapkan diri sebagai orang tua, coba deh pahamin dulu. Untuk jadi orang tua itu bukanlah sebuah hal yang mudah gitu. Jadi ya coba nanti sama
sama calon suaminya, calon istrinya, sama-sama dibicarakan visi misi kalian itu seperti apa. Pengen mendidik keluarga kalian, pengen membawa keluarga kalian itu seperti apa, supaya jelas gitu. Ya. Supaya aturannya, terus term and condition keluarga kalian itu jelas, sehingga nggak ada nih salah atau kebablasan dalam hal kaitannya pola asuh, gadget, dan lain sebagainya. Gitu. Setuju gue. Dan dari tadi, guys, kita membicarakan konteksnya adalah orang tua. Jadi memang papa dan mama. Kalau misalkan ceritanya berbeda nih, misalkan ada yang berpisah orang tuanya, mungkin kita bahas konteksnya berbeda kali ya. Dan mungkin teman-teman kita juga nih tanya langsung ke ini, kalau saya single parent gimana caranya? Karena mungkin single parent kan perannya banyak ya, Ca. Jadi orang tua. Jadi betul. Ya gitu. Nah kalian silahkan kontak ke Ika untuk diskusi lebih jauh atau konseling gitu ya. Jadi karena kita kan yang kita hari ini mungkin dalam konteksnya yang general dulu pada umumnya. Jadi kalau ada isu-isu lain yang menurut kalian kayaknya gue masih butuh tambahan info deh. Jangan ragu untuk kontak ke Ica lewat Instagramnya yang tayang di sini, Seven Sense LSC. Itu kalian bisa lihat di Instagramnya juga untuk follow up lebih lanjut. Gitu ya, Cak ya. Ya, thank you ya. Udah dibantuin promo. Sama-sama. So much lo udah bantu untuk share banyak hal gitu yang sebenarnya kita memang perlu sampaikan sih ke orang tua dan ini tuh sebenarnya bincang-bincang online berseri ya, kayak tadi gue bilang di awal juga. Kalian tinggal lihat deh Ica itu di Instagram gue fotonya munculnya di mana aja, nontonlah itu karena keluarga gitu, tentang perannya orang tua, tentang anak. Jadi biar kalian tuh ya walaupun mungkin saat ini belum punya anak, tapi ketika harapan kita ketika kalian nanti sudah punya anak, seenggaknya kalian sudah punya secara ilmunya dulu gitu, tinggal nanti dipraktekin gitu kan ya. Betul banget gitu ya. Oke, kalau gitu Ica, thank you. Sama-sama ya. Nanti kalau gue mintain tolong lagi mau lagi ya Cak ya, sharing-sharing aja. Mau lah, udah 3 kali begini masa ya gue nggak mau. Ya. Lu mau berapa kali demi lu gue rela. Ya, kita nanti ngajak-ngajak lagi yang teman-temannya, kita kolaborasi rame-rame, kita akan bahas tentang anak juga gitu ya. Boleh. Oke, dan untuk teman-teman yang udah nonton, thank you udah nonton. Oke, kita ini partnya 2, kita agak overtime gitu, tapi teman-teman masih nonton, thank you so much gitu. Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan dari kita tadi sesi yang awal, nanti bisa lihat di IGTV gue aja karena gue save. Nanti teman-teman bisa nonton di sana. Nanti untuk clean versionnya akan gue coba edit karena ada beberapa tadi yang kita masalah tentang teknis. Nanti akan gue coba gabungin videonya, kita tayangin di YouTube nanti ya. Gitu. Oke, thank you. Oke, thank you ya. Sama-sama ya. Selamat istirahat ya. Sampai istirahat. Happy weekend. Weekend. Dadah.